Assalamualaikum Dunsana. Di tanah yang masih lembab, puluhan orang berpijak memikul dua keranda di pundak, berbentuk replika burak dari pusat kota Pariaman menuju pantai Gondoria, tempat melarung ke laut. Hoyak Hosen, Hoyak Husen, ya Husen, ya Husen. Yel ini mengalun di pusat kota Pariaman dari teriakan pengarak tabui. Hujan pagi seolah mengisyaratkan langit berduka, menangisi dua keranda yang dikendarai burak sebagai simbol kematian tragis Husein dengan sebutan Tabui Pasa dan Tabui Subarang. Tabui adalah cara mengenang syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW, Imam Husaini bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, yang dibantai oleh pasukan tentara Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah Bani Umayyah di padang Karbala pada 10 Muharram tahun 61 Hijriah atau 680 Masehi. Guru Besar Institut Agama Islam Negeri IAIN Imam Bonjol, Duski Samad Tuan Kumudo, mengatakan yel-yel dalam arakan tabui tersebut didefinisikan masyarakat Pariaman sebagai ungkapan kata-kata dan ekspresi bentuk keprihatinan terhadap cucu Nabi Muhammad SAW sebagai korban berdarah dari peristiwa yang dikenal dengan Perang Karbala. Sejatinya tabui wujud ritual kaum Syiah menangisi kematian Husain, tapi orang-orang Pariaman yang mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah berpaham Sunni justru memperagakannya selama 100 tahun lebih. Akal histori dari tabui adalah peristiwa Karbala yang setiap tahunnya juga diperingati oleh para penganut keyakinan Syiah di kota Karbala. Orang-orang Sipahi atau Cipai, India, yang menjadi serdadu Inggris di Bengkulu ditenggarai membawa tabui ke Pariaman. Ketika Inggris angkat kaki dari Bengkulu, bangsa Cipai sendiri dikenal berpaham Syiah. Seorang tua tabui, tetua tabui, Nasrun John, mengatakan sekitar tahun 1826, dua orang murid dari Imam Qadar Ali dari Cipai, yakni Mak Sakrana dan Mak Sakauyana, menyeberang dari Bengkulu dan mendarat di Pariaman. Mereka bergaul lalu teringat akan budaya penghormatan kematian Husain yang selalu mereka gelar di Bengkulu, yakni Tabot. Gayung bersambut, pribumi Pariaman tidak mempermasalahkan budaya yang mereka tampilkan. Justru, sebut Nasrun, tahun 1890 seorang Pariaman dari kampung Punggung Ladiang, Mak Rambai, terinspirasi dengan tabui tersebut, kemudian memodifikasi bentuknya seperti yang ditampilkan hari ini. Diterimanya tabui masyarakat Pariaman tentu bisa dilihat dari keterbukaan daerah ini di masa lampau. Pariaman adalah bandar dagang, sibuk di pantai barat di masa lampau, sehingga interaksi dengan pendatang, pedagang ataupun pendakwah adalah hal lumrah. Masyarakatnya sudah terbiasa berinteraksi dengan bangsa lain, menerima paham agama yang dibawa oleh para niaga. Kebetulan paham Sunni lebih dahulu bercokol di Pariaman. Melalui tahapan negosiasi, pada akhirnya tabui sebagai budaya Syiah diterima, bahkan sudah mempresentasikan kebudayaan Pariaman. Namun dewasa ini, pemerintah dan masyarakat Pariaman jengah bila tabui dikaitkan dengan Syiah, seolah Syiah menjadi momok yang dikhawatirkan akan membuat tabui tidak lagi diterima sebagai event tahunan Pariaman. Berpantangan dengan kata Syiah bukan berarti mengeliminasi substansi Syiah dalam wujud duka pada kematian Husain. Tabui hanya wujud luruhnya Syiah di tanah Sunni.
Dunia Melayu, Nusantara termasuk di dalamnya Malaysia, Thailand, Filipina, dan lainnya, merupakan wilayah yang kuat menganut Islam atas itikad Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mazhab Syafi'i, serta bertasawuf lewat kearifan tarekat-tarekat sufi. Hal ini telah menjadi kenyataan sejak berabad-abad ketika Islam masuk ke daerah ini. Begitu pula lah Minangkabau. Ranah Minang pernah menjadi pusat keislaman yang kuat menganut amal sunni dalam akidah, mazhab Syafi'i dalam syariat, dan tarekat sufi dalam tasawuf. Hal ini diperkuat oleh temuan-temuan manuskrip-manuskrip tua yang umurnya telah berabad-abad, yang mana kajian-kajian fikih yang terdapat dalam lembaran-lembaran lama itu berdasarkan mazhab Syafi'i, kajian tauhid berdasarkan Ahlus Sunnah, dan kajian tasawuf menurut Jalul Al-Ghazali dan Al-Junaid. Bagaimana dengan adanya Syiah yang dilontarkan oleh segelintir sejarawan? Dalam sejarah Minangkabau yang ditulis M.D. Mansur dan kawan-kawan, menyebutkan bahwa Minangkabau pernah dihuni oleh Syiah, dipimpin oleh orang Syiah pula. Rentan waktunya ialah 1000 sampai 1350. Namun jika diteliti keterangan buku itu, maka tak sulit mengemukakan bahwa keterangan ini bersumber dari Mangaraja Onggah Perlindungan dalam bukunya yang kontroversial, Tuanku Rao. Sebab sebelum Perlindungan tak ada satupun buku atau catatan Belanda yang menegaskan hal tersebut. Dan menurut para ahli, disertai dengan seminar Islam di Minangkabau 23 sampai 26 Juli 1969 di Padang, menyimpulkan bahwa buku Tuanku Rao tidak lagi layak sebagai sumber sejarah, sebab kebanyakan isinya merupakan hal-hal baru yang tidak pernah ditemui dalam referensi lain. Ada pula yang tidak masuk akal, dan ada lagi yang berseberangan dengan fakta. Hal ini telah dikupas dengan jeli oleh Hamka dalam antara fakta dan khayalnya, sehingga seketika itu jatuh harga buku itu, dari dielu-elukan hingga dinyatakan tamat riwayatnya. Bantahan Hamka mengenai buku itu dikokohkan oleh seminar Tuanku Rao di Lubuk Sikapiang, Pasaman tahun 2008, yang dihadiri oleh Dr. Bakhtiar Kamsah, Mensos RI, Ismail Hasan, Penasihat MUI Pusat, Dr. Rando Syarnir, Abone Nain, Lembaga Kajian Gerakan Padri, Profesor Mestika Z, Guru Besar Sejarah UNP, Profesor Taufik Abdullah, LIPI, dan para ahli lainnya. Yang mana salah satu rumusan dari seminar tersebut bahwa buku Tuanku Rao dan buku yang senada tidak dapat dijadikan sumber sejarah. Namun buku sejarah Minangkabau telah menjadi bacaan wajib ketika hendak mengkaji sejarah Minang di kemudian hari. Sehingga Sirajuddin Abbas pun bersikeras bahwa Syiah memang ada di Minangkabau. Begitulah halnya.